السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Permasalahan jahiliyah dan kebiasaan mereka yang ke-73 adalah da'wa mahabbatullah ma tarki syar'ihi. Pengakuan mereka bahwa mereka cinta kepada Allah, tetapi bersamaan dengan itu mereka meninggalkan syariat Allah. Ini pun merupakan kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Dikatakan oleh penulis Ats-Tsalitsah was-Sab'un, di antara masalah jahiliyah yang ke-73 adalah da'wahum mahabbatullah ma'a tarki syar'ihi. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah mengaku-ngaku cinta kepada Allah tetapi meninggalkan syariatnya. Fatalabahum subhanahu wa ta'ala biqaulihi fi surah Ali Imran ayat 31. Maka Allah pun menuntut mereka dalam ayatnya dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini namanya mutalabah, tuntutan konsekuensi. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, kalau kalian mengaku-ngaku memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buktikanlah, yaitu dengan ittiba'ur rasul. Maka Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan Allah awali dengan kalimat qul, artinya perintah untuk mengucapkan, katakanlah. Dan ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada seluruh kaum muslimin sebagai duat, sebagai para dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan mereka-mereka yang mengaku cinta pada Allah, untuk menuntut mereka-mereka yang mengaku cinta agar membuktikan kecintaannya kepada Allah. Qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Berarti di sini ikutilah aku adalah ikutilah Rasul. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan cinta akan kalian, Allah akan mengampuni kalian, dan Allah akan memberikan kepada kalian ampunan dan pahala, akan dihapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Al-Hasan dan Ibnu Jurayj rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, tentang ayat ini. Kata beliau, za'ama aqwamun
ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahum yuhibbunallah. Satu kaum atau beberapa kaum mengaku-ngaku, yakni di zaman Rasulullah SAW ada beberapa kaum yang mengaku-ngaku bahwa mereka cinta kepada Allah. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, inna nuhibbu rabbana." Wahai Muhammad, kami sesungguhnya cinta kepada Rabb kami. Maka Allah pun menurunkan ayatnya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Maka Allah turunkan ayat ini, katakan pada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yakni disampaikan ucapan Allah, inilah ucapan Allah. Bukankah kalian cinta kepada Allah, maka dengarkan ucapan Allah ini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah perintahkan kepadaku untuk mengatakan kepada kalian, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Diriwayatkan pula oleh Al-Dhahhak dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia menyatakan waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Quraisy fil Masjidil Haram. Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrikin Quraisy di Masjidil Haram yang di dekat Ka'bah. Wa qad nasabu asnamahum, dalam keadaan mereka telah meletakkan berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Sekian ratus berhala. Wa 'allaqu 'alaiha baydan na'am, dan mereka telah mengikatkan di sana berbagai macam unta-unta atau binatang ternak yang mereka anggap bahwa ini unta Allah katanya. Wa ja'alu fi adaniha asy-syunub wa hum yasjuduna laha, dalam keadaan mereka memberikan anting-anting di hewan-hewan tersebut atau di berhala-berhala tersebut. Di sini syunuf itu kebalikannya qurt. Kalau qurt itu di bawah telinga dipasangnya, kalau syunuf itu di atas telinga, di atas sini. Telinga bagian atas itu disebut syunuf. Dan dalam bahasa Arab kalau yang di bawah disebut qurt, yang kita kenal dengan anting itu qurt. Tetapi kalau di atas telinga disebut dengan syunuf. Wa hum yasjuduna laha, dan mereka sujud kepada berhala-berhala tersebut. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Ya ma'syara Quraisy, laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail." Wahai ma'syara Quraisy, sesungguhnya kalian dalam keadaan telah menyelisihi agama bapak-bapak kalian Ibrahim dan Ismail. Laqad kana 'alal Islam, sesungguhnya keduanya berada di atas Islam. Yani Nabi Ibrahim dan Ismail itu berada di atas keislaman, berada di atas tauhid la ilaha illallah. Ini karena pengakuan musyrikin bahwa mereka mengikuti agama Ibrahim dan Ismail. Mereka selalu mengatakan nahnu ala millati abina Ibrahim wa Ismail. Kami mengikuti agama nenek moyang kami Ibrahim dan Ismail, kata mereka. Dan mereka gambarkan di Ka'bah gambar-gambarnya, ini gambar Ibrahim, ini gambar Ismail, yang menunjukkan bahwa mereka kenal. Mereka kenal dan mereka mengaku-ngaku bahwa mereka pengikut agamanya Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka Rasulullah menyatakan pada mereka, "Ya ma'syara Quraisy, laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail." Wahai ma'syar Quraisy, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian telah menyelisihi agama nenek moyang kalian, agama Ibrahim dan Ismail. Telah menyelisihi agama bapak kalian Ibrahim dan Ismail. Laqad kana 'alal Islam, karena keduanya berada di atas Islam. Faqalat Quraisy, kemudian Quraisy pun menjawab, "Ya Muhammad, inna na'budu hadhihi hubban lillah." Kata mereka, "Wahai Muhammad, kami menyembah berhala-berhala ini adalah dalam rangka cinta kepada Allah. Kami menyembah berhala-berhala ini adalah sebagai perantara kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembahnya, kami hanya menjadikan berhala-berhala ini perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka mengaku-ngaku
bahwa apa yang mereka lakukan dari penyembahan berhala, wathaniyah, berhalaisme, itu dianggap oleh mereka sebagai jalan kepada Allah atau dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lituqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Allah menurunkan ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan pada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, Allah akan cinta pada kalian. Ya, ini diperintahkan Nabi-Nya untuk mengatakan pada musyrikin tadi, bahwasanya kalau kalian cinta kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin taqarrub, mendekatkan diri kalian kepada Allah, maka ikutilah jalanku, ikutilah ajaranku ini, ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaran sunnah-sunnah beliau. Diperintahkan oleh Allah untuk membuktikan kecintaan mereka, bahwa kalau mereka cinta kepada Allah, buktinya mereka harus mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah. Bukan cinta kepada Allah kemudian mencari jalan sendiri. Ini khonifina azakumullah, kebiasaan jahiliyah. Mengaku cinta kepada Allah, tetapi caranya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan mencari sendiri, bikin sendiri, ngarang sendiri. Ini akibatnya akan menyesatkan mereka dan justru menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, jangan meniru jejak-jejak jahiliyah. Kalau kalian dan kita semua cinta kepada Allah, maka buktikanlah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mengikuti ajaran sunnah-sunnah Rasulullah. Mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Karena itulah jalan satu-satunya mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita mengaku cinta kepada Allah, tetapi jalannya cari sendiri, bikin sendiri. Kayaknya kalau kita bikin seperti ini, Allah akan cinta. Sepertinya kalau kita bikin acara begini, acara begitu, niscaya kita akan dekat dengan Allah. Ini semua dengan perakiraan, dengan tebak-tebakan. Kenapa mesti tebak-tebakan kalau ada yang pasti? Masa untuk masalah akhirat yang kekal kita mau coba-coba? Kita mau cari-cari, jangan-jangan ini bisa, jangan-jangan ini bisa. Kenapa? Ada yang sudah pasti. Yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang ada dalam Al-Quran, itu pasti. Tetapi apa yang ditebak-tebak dan dibikin-bikin oleh manusia, alias bid'ah muhdatsah, itu hanya perakiraan, kayaknya ini bisa nih, dibikin acara bid'ah baru. Oh, ini dalam rangka cinta. Bikin bid'ah kedua. Ini dalam rangka cinta, bid'ah ketiga, keempat, kesekian, ke-100, 200, sekian ratus amalan semuanya bid'ah. Terus, apakah pasti mendekatkan diri pada Allah? Belum tentu. Bahkan kemungkinan besarnya tidak. Karena Allah sudah mengutus Rasulnya, telah menurunkan kitabnya, dan kemudian menyatakan di akhir apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di akhirnya Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, nikmatku atas kalian, telah aku sempurnakan agama kalian. Atmamtu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Lantas, kalau sudah sempurna, kemudian kita menambah-nambah dengan kebid'ahan, tidak lain pasti kejelekan. Kalau sudah sempurna, kemudian kita cari yang lain, maka tidak akan mendapatkan kecuali kejelekan. Kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fillah azakumullah, berarti orang ini dalam keadaan melangkah di langkah-langkah jahiliyah. Katanya cinta kepada Allah, tapi jalannya cari sendiri. Ngarang sendiri, mikir sendiri, bikin sendiri. Maka diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah juga mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Nggak perlu bikin ajaran baru, bikin perayaan baru, bikin peringatan. Nggak perlu. Jangan cari yang baru. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamilah syamilah, sempurna, lengkap.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna, alhamdulillah. Enggak perlu ditambah dengan tambahan-tambahan baru. Kalau kalian memang cinta, oh ini dalam rangka cinta, kita bikin acara ini dalam rangka cinta, bid'ah ini dalam rangka cinta, bid'ah itu dalam rangka cinta, semua bid'ah alasannya dalam rangka cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasul. Ikutilah sunnah-sunnah beliau, maka Allah akan cinta pada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini janji Allah yang pasti. Allah yang mengatakan, bukan saya. Allah yang mengatakan, bukan manusia. Allah yang mengatakan ucapan yang pasti. Allah katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasul, niscaya Allah akan cinta pada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwan fillah azakumullah, ternyata alasan Quraisy beribadah kepada berhala juga dalam rangka cinta katanya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini. Wa fi riwayat Abi Salih an-Yahud lamma qalu nahnu abna'ullahi wa ahibbahu. Dalam riwayat lain, ini dalam tafsir yang lainnya disebutkan dari Abu Salih bahwasanya Yahudi ketika mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibbahu, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, orang-orang yang dicintainya, maka Allah turunkan ayatnya. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Dan ikutilah Rasulullah SAW. Falamma nazalat aradaha Rasulullah SAW ala Yahud, maka ketika turun ayat ini, Nabi pun membacakannya kepada Yahudi. Dengarkan apa yang Allah katakan. Qul, katakanlah pada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fa'abau an yakbaluha. Tapi orang-orang Yahudi tadi tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima ayat ini. Katanya kalian cinta kepada Allah, katanya kalian adalah orang-orang yang cinta pada Allah dan dicintai oleh Allah. Maka ini buktikan, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Warawa Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair. Diriwayatkan pula dari Muhammad ibn Ishaq dan Muhammad ibn Ja'far dari Zubair. Qala, beliau menyatakan, nazalat fi Nasara Najran, bahwa ayat ini turun tentang Nasara Najran. Dan ini tidak menjadi masalah adanya beberapa asbabun nuzul. Kata para ulama, tidak mustahil satu ayat turun karena sekian sebab. Yani ada yang menyatakan sebab nuzulnya adalah ini, ada yang menyatakan sebab nuzulnya adalah ini, ada yang menyatakan sebab nuzulnya adalah ini, sebab turunnya ayat ini. Dan tidak mustahil, artinya mungkin saja satu ayat turun untuk sekian kejadian. Karena memang ayat Allah adalah mukjizat. Allah berikan kepada nabinya keistimewaan untuk memuliakan nabinya, sehingga sekian masalah terjawab dengan turunnya satu ayat. Sehingga tidak mustahil, bisa saja terjadi turunnya ayat ini berkenaan dengan Yahudi, sekaligus berkenaan dengan Nasara Najran, sekaligus berkenaan dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mengatakan bahwa kami cinta kepada Rabb kami, makanya kami menyembah berhala ini dalam rangka cinta agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Kata Yahudi bahwa kami adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kami. Demikian pula kata Nasara Najran. Nasara Najran yang menyatakan innama nu'azzimul Masih, bahwasanya kami memuliakan Isa al-Masih dan menuhankannya, membesarkannya, menyembahnya, na'buduhu, karena cinta kami kepada Allah, katanya. Wa ta'ziman lahu, dalam rangka memuliakan Allah, maka kami menyembah Nabi Isa, kata mereka. Maka ayat itu turun untuk menjawab ketiga-tiganya sekaligus. Sehingga kalau dikatakan dalam sekian riwayat, dalam 3 riwayat ini dengan riwayat yang berbeda-beda, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Nasara Najran. Yang pertama tadi dibaca, disebutkan dari Al-Hasan dan Ibnu Jurayj, bahwasanya tentang musyrikin Quraisy yang mengatakan kami cinta kepada Allah. Sedangkan yang kedua dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Yahudi. Dan kita katakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan semuanya, itu pun sangat mungkin karena ayat ini turun untuk menjawab semua permasalahan dengan lengkap.
Ternyata dengan turunnya satu ayat ini terjawab semuanya. Kaum Nasara Najran yang mengatakan kami menyembah Nabi Isa itu dalam rangka cinta kepada Allah, maka dibantah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Tepat. Untuk musyrikin Quraisy yang mengatakan bahwa berhala-berhalanya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembahnya hanya menjadikan mereka sebagai perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Bisa pula dibantah, dijawab dengan ayat ini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Juga pada Yahudi yang menyatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, bisa pula dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, berarti ayat ini turun adalah untuk semua yang mengatakan cinta kepada Allah tetapi membuktikannya dengan salah. Mengaku cinta kepada Allah tetapi membuktikannya dengan kekufuran. Nasara mengaku cinta kepada Allah tapi membuktikannya dengan menyembah Nabi Isa, memasang salib-salibnya dan menyembah salibnya, mengagung-agungkan salib-salibnya. Demikian pula musyrikin mengaku cinta kepada Allah tapi menyembah kuburan, menyembah tempat-tempat keramat. Mereka berdoa melalui orang-orang mati, sama alasannya cinta kepada Allah. Demikian pula orang-orang Yahudi beralasan cinta kepada Allah tetapi mereka menentang agama Allah. Maka kita katakan dengan satu ayat ini untuk semuanya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Berarti jahiliyah, apakah dari kitabiyah ataupun dari kalangan musyrikin, sama. Mereka mengaku cinta kepada Allah tetapi dengan meninggalkan syariat Allah. Ini kebiasaan dari kebiasaan jahiliyah, bahkan secara umum. Apakah jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ataupun jahiliyah dari kalangan musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menjawab mereka. Wa bil jumlah innaman talabbasa bil ma'asi. Berarti kesimpulannya, setiap orang yang dalam keadaan bergelimang dosa, kemaksiatan, apalagi kekufuran dan kesesatan, kebid'ahan, la yanbaghi lahu an yadda'i mahabbatullah, maka tidak pantas baginya untuk mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Saya cinta pada Allah, saya cinta pada Allah. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, wahai asi, wahai musyrik, wahai kafir, buktikan kecintaanmu kepada Allah dengan meninggalkan kekafiranmu, meninggalkan kesyirikanmu, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatanmu, kembali kepada kebenaran. Ikhwan fillah a'azakumullah, inilah yang menyebabkan beberapa ulama berat untuk menyatakan kami cinta kepada Allah. Selalu bahasanya dengan bahasa doa. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang cinta kepada Allah. Kenapa? Karena ketika dikatakan dia cinta kepada Allah, konsekuensinya berat. Sangat berat. Apa buktinya kalau kamu cinta pada Allah? Ikhwan fillah a'azakumullah, maka karena memang cinta ini dalam keadaan di hati manusia berbeda-beda, yatafawatun, dalam keadaan ada yang tinggi cintanya, ada yang rendah cintanya, maka tetap saja ketika kita ditanya cinta kepada Allah, maka harus jawab dengan tegas, saya cinta kepada Allah. Atau kalau kamu ingin sempurna kecintaannya dengan kalimat doa, mudah-mudahan aku dijadikan orang yang betul-betul cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab aslul mahabbah setiap muslim mesti ada, kecuali orang kafir. Kalau setiap muslim aslul mahabbah, inti kecintaan kepada Allah mesti ada. Cuma berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lemah, ada yang sangat lemah. Ikhwan fillah a'azakumullah, wa ma ahsana qaulal qail. Sungguh bagus sekali apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Ta'sul ilaha wa anta tudhir hubbahu. Hadha la'amri fil qiyas badi'u. Law kanat hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibb liman yuhibbu muti'u. Kata penyair ini, engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, kemudian engkau menunjukkan dirimu bahwa engkau cinta pada Allah. Ini sungguh dalam qiyas badi'u. Dalam qiyas nggak bisa diterima. Qiyas itu artinya dalam ukuran akal manusia. Nggak bisa diterima. Orang mengaku cinta
Tetapi menyelisihi secara qiyas pun badi'. Yani sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Lau kanat hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu adalah jujur, niscaya engkau akan taat kepadanya. Innal muhib liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta kepada orang yang dicintainya pasti akan taat. Demikian toh? Naam. Ini sudah kaidah yang dikenal oleh manusia secara umum. Orang kafirnya maupun muslimnya, siapapun dia di belahan bumi manapun akan mengatakan bahwa orang yang cinta pada sesuatu pasti akan mentaati yang dicintainya. Ikhwan fillah azakumullah, tentunya ini sudah dipahami sebagai aksioma, sebagai sesuatu yang diterima oleh semua akal sehat. Orang yang cinta pasti akan mentaati yang dicintainya. Yani mentaati itu artinya memberikan apa yang dimintanya, memberikan apa yang dimaukannya. Ngaku cinta, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Tetapi setiap minta sesuatu nggak pernah diberi. Setiap minta ini nggak dikasih. Setiap ngomong disalahkan. Terus dari mana dibuktikan kalau dia cinta? Ini qanifidina azakumullah. Maka dikatakan oleh penyair ini, engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, kemudian engkau mengaku cinta. Sungguh perkara ini demi Allah nggak bisa diterima oleh akal sehat. Kalau saja kecintaanmu itu adalah sungguh-sungguh, maka pasti engkau akan mentaatinya. Bukankah setiap orang yang cinta akan mentaati yang dicintainya? Ikhwan fillah azakumullah. Ini tentunya sesuatu yang diterima oleh akal yang sehat. Dan sudah kita sebutkan dalilnya secara qat'i dari ayat Al-Quran. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kecintaan kepada Allah harus diiringi dengan mengikuti syariat Allah. Syariat Allah yang diajarkan oleh Rasul yang diutusnya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia mesti membuktikan dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang hak. Kalau mengaku cinta tetapi tidak mau menjalankan syariat Allah, enggak mau menjalani syariat nabinya, maka dia seperti jahiliyah. Berarti dia terkena penyakit jahiliyah. Mengaku cinta pada Allah, tetapi jalan sendiri, tidak mau dengan bimbingan Rasulnya, tidak mau mengikuti bimbingan sunnah nabinya. Berarti dia berjalan di jalan jahiliyah. Demikian pula sebaliknya, dia tidak mengaku cinta, berarti dia pun orang kafir yang dalam keadaan menentang agama Allah, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus cinta dan harus pula membuktikan dengan ittiba'ur rasul. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta